Iya, Beza mau mana? Siapa lagi? Semuanya hadir ya. Ya, kita doakan teman kita yang sakit agar cepat sembuh. Oke. Sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu mau cek rakennya dulu. Sebelum mulai, kita kesepakatan belajar dulu. Seperti yang Ibu bilang, jika ingin bertanya, kalian jika mau izin ke toilet atau keluar, izin terlebih dahulu. Bisa? Jangan semuanya ya. Jangan berisik saat guru menjelaskan. Oke, sepakat ya? Nah, baik, Ibu langsung ke materi. Sebelum ke materi ini, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Sumber daya alam. Ada yang masih ingat kemarin Ibu jelasin apa aja tentang sumber daya alam? Nah, itu abang katakan. Tambang, laut, sama hutan. Benar, tepuk tangan dulu. Kemarin kan kita sudah belajar tentang sumber daya alam. Nah, kalian sekarang belajar tentang sumber daya manusia. Mari kita ulik selanjutnya. Nah, kalian lihat dua gambar yang sama. Yang pertama negara dengan SDM yang berkualitas, yang kedua negara dengan SDM yang rendah. Nah, pertanyaan nomor 1. Dari kedua gambar di atas, manakah yang menurut kalian memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik? Namanya satu atau dua? Satu. Pertanyaan nomor 2. Mengapa jumlah penduduk yang besar saja tidak cukup untuk membuat Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera? Ada yang tahu? Kanan. Kenapa? Abang tadi jawab apa tadi? Kenapa? Jawab aja. Ini ada tuh jawabannya. Kenapa nih? Apa? Pendidikan rendah, pengangguran. Nah, yang ketiga, menurut kalian apa saja yang menentukan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa? Apa yang menentukannya? Siapa? Diri sendiri dan masyarakat. Tidak. Nah, yang keempat, perhatikan data ini. IPM Indonesia tahun 2023. Dimensi yang menurut kalian masih perlu ditingkatkan agar kualitas hidup masyarakat Indonesia semakin baik. Kenapa? Nah, dimensi apa saja ini? Ada umur, kesehatan, ini pengetahuan, pendidikan, ini kehidupan yang layak. Oke, dan terakhir, sebagai generasi muda, apa yang dapat kalian lakukan untuk ikut meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia? Dengan belajar dengan giat. Tepuk tangan untuk kawannya. Nah, nanti kamu akan jadi apa? Kan gambar profesi. Profesi mana yang menarik perhatianmu? Yang mana? Ada yang mau jadi dokter? Katakan. Ada yang mau jadi guru? Oh, tidak ada yang menjadi guru. Ada yang menjadi insinyur? Tidak ada. Ada yang mau jadi polisi? Tidak ada juga. Ada yang menjadi koki? Nah, koki, petani, perawat, pilot, ilmuwan, atau wirausaha? Nah, ada. Nah, apa saja bentuk keterampilan dan karakter yang harus dimiliki untuk menjadi koki tersebut? Seperti apa tadi, mau jadi koki harus pandai apa? Pandai masak. Nah, menurutmu, apakah semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih profesi mereka yang cita-citakan? Apakah semua kita meraih kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita? Tidak. Kenapa tidak? Nah, bisa betul asal kita rajin belajar. Oke. Apa yang bisa kamu lakukan mulai sekarang
yang pertama itu apa saja? Satu, kualitas pendidikan yang merata. Banyak anak-anak yang tinggal di tempat 3T yang sulit sekali sekolah. Ini kalian masih enak, masih jalan yang bagus. Ada anak yang tinggal di 3T. Kalian tahu 3T? Terpencil, terdalam, dan tertinggal. Nah, itu mereka susah, bahkan mau sekolah mereka harus menyeberangi sungai, naik perahu, gitu. Yang kedua, kompetensi dan keterampilan belum sesuai dengan kebutuhan. Banyak jurusan yang belum memiliki keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja. Nah, banyak perusahaan yang ingin mencari orang, tapi keterampilan SDM-nya itu tidak ada. Yang ketiga, tingkat pengangguran yang masih tinggi. Nah, ini masalahnya sekarang. Banyak pengangguran yang belum bekerja. Yang keempat, kesehatan dan gizi masih menjadi masalah. Nah, banyak anak-anak bayi yang mempunyai gizi buruk. Yang kelima, rendahnya literasi, rendahnya teknologi. Mereka masih kayak ibu-ibu biasa masih kaku terhadap teknologi. Terus ketimpangan ekonomi, karakter etos kerja, dan daya saing global yang masih rendah. Selanjutnya, nah, jadi ini kita lagi di Zebra Cross yang viral di media sosial. Ini posisinya di depan Hotel Neo, dekat sama Hotel Haris juga. Bener nggak ya kalau kita lewat sini dari kasih jalan sama pengendara, nanti kita pencet atas itu kita lihat tandanya dari seberang. Belum sampai ke ujung jalan, kita nyebrang itu lampu peringatannya itu udah mati dan yang pengendara udah bisa jalan lagi gitu. nah, ini contoh kualitas SDM yang kurang baik dari karakter. Ada yang pernah terobos lampu merah? Ada nggak? Gonceng, terus yang gonceng itu terobos lampu merah. Nah, ini dari video ini. Kalian tahu video ini di mana? Kalian pernah jalan lewat sini ya? Ibu pernah lewat jalan sini, ibu coba hampir ditabrak. Karena mereka tuh tidak mengikuti aturan zebra cross yang ada di jalan Gajah Mada. Kan ada yang bilang tuh yang toko. Ada lihat di TikTok? Nah, itu dia hampir ditabrak juga
ke 9 hari ke rumah sakit dan balitanya dinyatakan meninggal ya. Jadi langkah kalian lah selanjutnya harus mempunyai BPJS kesehatan kalau sakit. Oke? Nah, ini selanjutnya upaya meningkatkan SDM sumber daya manusia. Langkah nyata meningkatkan kualitas SDM di Indonesia. Pertama, pendidikan bermutu dengan sekolah. Kemudian yang kedua, peningkatan. Nah, kalau yang pandai IT, tingkatkan. Yang ada bakat, tingkatkan. Terus yang ketiga, peningkatan kesehatan. Ada yang tidak mempunyai BPJS? Ada semua. Tidak punya. Kenapa? Nanti buat ya. Oke. Nah, ini penting juga. Sehat itu nomor 1. Kalau tidak sehat kita tidak bisa sekolah, tidak bisa belajar. Penguatan karakter. Nah, kayak tadi zebra cross udah lampu hijau dia masih ya robos. Terus lampu merah robos, lampu merah. Ibu pernah juga tuh lampu merah tuh jedanya ke lampu hijau baru 1 detik langsung klakson. Pernah kan? Pernah lihat yang di India? Nah, klakson gitu. Nah itu tidak baik ya kita lakukan kan. Baru 1 detik lampu hijau langsung di klakson. Kaget kan kita yang di depan. Nah itu karakter yang tidak ada juga. Jadi kita buatlah karakter yang baik untuk Indonesia dan diri kita sendiri. Pemberdayaan generasi muda, mendorong kreativitas dan inovasi. Nah, peran generasi muda, peran kita semua nih, kita kan masih muda nih. Yang pertama apa? Belajar dan mengembangkan keterampilan. Yang kedua, berinovasi seperti yang udah tadi yang punya bakat, teknologi, seni, dan sosial, visual, tingkatkan. Yang ketiga, menjaga persatuan dan nilai bangsa. Yang keempat, menjadi agen perubahan kita baik. Jadi kan SDM kita meningkat di Indonesia. Jadi 1 orang aja nih baik, terus 1 kelas ini juga baik nih, kan makin banyak, makin meningkat SDM-nya. Yang terakhir, partisipasi dalam pembangunan. Nah, kita tugas kelompok. Kelompok 4 kelompok. Hitung aja ya. Coba 1, 2, 3, 4. Sabar saja. Nah, ini ibu akan bikin tugasnya itu ada 4. Yang pertama presentasi. Nah, yang kedua presentasi nanti ada masalahnya. Kalian nanti ada ibu bagian SKPD dari Jambi. Yang kedua ada infografis. Nah, nanti infografisnya kalian bisa pilih maunya ibu bebas kan menyanyi digital atau menggambar sendiri. Kalau mau menggambar nanti ibu siapin berwarna dan gambarnya agak besar. Terus ada podcast. Nah, podcast itu nanti kalian bikinnya secara kelompok di rumah. Podcastnya ibu bebasnya juga kalian mau bikin podcast langsung buat online juga bisa. Lalu yang terakhir ada web.
akan menjadi